Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Nusantara. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga sehat-sehat saja. Dan kepada saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya pagi ini adalah pagi yang menyukakan hati kita untuk beraktivitas dan melakukan apa yang benar, yang baik di mata Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidupnya serta memeliharanya. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, di pagi ini saya akan membawa tema kunci menerima kuasa Allah. Jadi kunci menerima kuasa Allah yang saya ambil dari Daniel 3, ya. Pembacaan kita cukup panjang dari ayat 1 sampai dengan ayat 30. Tapi saya akan membacanya dari ayat 16 dan 17. Atau dari ayat 15 saja. Saya akan mulai. Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebana, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberikan jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Saya tambah satu ayat. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Puji nama Tuhan. Tentu ada konsekuensi ketika kita melanggar titah perintah raja. Nebukadnezar itu raja Babilonia, raja yang luar biasa hebatnya, dan raja yang penuh dengan kuasa dan otoritas. Yang kalau perintahnya, apa saja perintahnya akan dilakukan. Kalau dikatakan membunuh, maka dia akan, kalau katakan bunuh, maka orang itu akan dibunuh. Kalau dikatakan masukkan ke dalam api, maka orang itu akan dimasukkan dalam api. Nah, kita melihat di sini untuk bisa menerima kunci kuasa Allah, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Dan 3 hal ini kita dapat dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama adalah mereka hidup taat kepada Allah. Anda bisa bayangkan ketika seseorang taat kepada Allah, lalu perintah yang dia terima bertentangan dengan apa yang mereka yakini, apa yang mereka percayai. Dan itu membuat mereka harus mengambil sikap, harus mengambil keputusan mengikut raja yang di dunia ini atau mengikut raja di atas segala raja yang diyakininya menguasai hidup mereka. Dan itu sebabnya keputusan yang mereka ambil adalah untuk taat kepada Tuhan. Mereka taat kepada Tuhan. Jadi kalau mereka sudah tak mengatakan taat kepada Tuhan, maka Anda bisa lihat tadi apa yang saya bacakan, bahwa sekalipun mereka diberikan kesempatan untuk hidup, lalu mereka menyatakan diri mereka tetap
tidak mau menyembah patung buatan raja, lalu raja sangat murka. Alkitab mengatakan bahwa saking marahnya Raja Nebukadnezar, dikatakan panaskan 7 kali, lalu ikan mereka lalu masukkan ke dalam dapur api. Lalu ketika mereka dimasukkan ke dalam api, yang anehnya yang mengangkat yang mati, yang memasukkan yang mati, justru yang masuk ke dalam dapur api, dia tetap tenang-tenang. Karena apa? Mereka taat kepada raja di atas segala raja, kepada junjungan mereka. Itu sebabnya mereka tidak mau melawan Allah, tapi rela melawan raja. Lalu yang kedua, berpegang teguh pada firman. Jadi kalau orang berpegang teguh pada firman, mereka berpegang teguh pada firman, Anda bisa bayangkan begini. Aku berikan kau kesempatan untuk hidup, tapi sembah Allah yang dewa yang kubuat ini, patung emas yang kubuat ini. Lalu apa jawabnya? Ketahuilah Tuanku Raja, seandainya Tuhan yang kami sembah tidak sanggup menolong kami, ketahuilah kami tidak akan sujud menyembah kepada Tuanku Raja. Di sini yang mau saya katakan adalah mereka sangat berpegang teguh pada firman yang tidak boleh menyembah kepada dewa-dewa. Yang tidak bisa makan persembahan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa. Yang tidak boleh sujud kepada dewa-dewa. Sekalipun nyawa taruhannya, mereka lebih baik nyawa mereka hilang daripada harus hidup tapi melawan Sang Penciptanya. Dan mereka tidak ingin itu. Itu sebab mereka berpegang teguh luar biasa. Jadi kalau orang berpegang teguh pada firman, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Dari sorga dia melihat, dia tahu apa yang dibutuhkan orang ini atau mereka tahu, Tuhan tahu bahwa ketika mereka berpegang teguh pada perjanjiannya atau pada firman Allah, mereka, Tuhan itu akan menjawab segala apa yang mereka yakini. Nah, lalu yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya harus kita miliki adalah percaya dan beriman hanya kepada Allah. Jadi mereka percaya dan hanya beriman kepada Allah. Mereka tidak mau beriman kepada dewa-dewa. Mereka tidak mau percaya kepada raja. Mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, rela kehilangan nyawanya. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa ketika mereka taat kepada Allah, berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah dan percaya pada Allah atau beriman kepada Allah itu, mereka justru mendapatkan demonstrasi kuasa Allah atas hidup mereka. Allah menunjukkan kuasanya, Allah menunjukkan rahmatnya kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Allah meluputkan mereka dari dapur api itu. Sehingga Tuhan mencelikkan mata dari Raja Nebukadnezar. Kok 3 yang kita masukkan, kok ada 4? Lalu mereka tanya kepada pegawai-pegawainya atau tentaranya, bukankah 3 orang yang kita masukkan ke dapur api itu? Karena yang lain tidak bisa lihat. Ya Tuanku Raja, 3 orang. Tapi kok aku lihat ada 4 orang. Lalu dia menghampiri dapur api dan berteriak, Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah. Mereka keluar dari dapur api itu tanpa mengalami luka sedikit pun, kata firman Allah, tanpa mengalami luka bakar atau bajunya berubah dan lain sebagainya, sehat walafiat. Dan luar biasa, ketika engkau percaya dan beriman kepada Allah, Allah lah yang akan bertindak, Allah lah yang akan melakukan sesuatu, Yesus lah yang akan mengerjakan sesuatu, kuasanya akan
membungkus engkau sehingga mereka, saya Sadrak, Mesak, Abednego. Anda tahu kenapa? Dewa api pada waktu itu adalah dewa tertinggi bagi orang Orkas. Itu sebabnya ketika dewanya dikalahkan, statement dari Raja Nebukadnezar, siapa saja yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan aku bunuh, rumahnya akan aku hancurkan. Siapa saja, bayangkan siapa saja. Seandainya Sadrak, Mesak, Abednego bukan orang yang taat kepada Tuhan, bukan orang yang berpegang teguh pada firman Allah, bukan orang yang percaya dan beriman kepada Allah, maka cerita ini tidak akan pernah terjadi. Mereka tidak akan bisa melihat kuasa Allah terjadi. Mereka tidak akan menerima kunci kuasa Allah itu dari Allah. Mereka tidak akan bisa menyaksikan itu. Tapi karena mereka taat kepada Allah, mereka berpegang teguh pada firman Allah, mereka percaya dan beriman kepada Allah. Itu sebabnya terjadi mujizat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya mau katakan, tentu dalam perjalanan hidup ini mungkin ada hal-hal yang kita alami yang mungkin membawa kerugian yang besar. Usaha kita bangkrut, kita ditipu orang, kita mengalami kesesakan dalam hidup ini. Saya mau katakan, tetaplah taat kepada Allah. Tetaplah berpegang teguh pada firman Allah. Tetaplah beriman dan percaya kepada Allah. Karena orang yang beriman dan percaya kepada Allah itu pasti hidup terus menyerahkan diri kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Jadi jangan pernah takut untuk taat kepada Allah, untuk berpegang teguh pada firman Allah, untuk terus percaya kepada firman Allah. Dan yakin dan percayalah, engkau yang sakit, yang ada di luar sana yang sakit, saya mau katakan dalam nama Yesus, kuasa Allah tidak kurang bagimu. Kalau engkau percaya apapun penyakitmu, terima kesembuhan dari Yesus, terima kuasa dari Yesus, terima mujizat dari Yesus. Engkau yang mengalami kebangkrutan, dalam nama Yesus terima kuasa kesembuhan bagi ekonomi, bagi usahamu, bagi pekerjaanmu. Asal engkau mau hidup taat, berpegang teguh pada firman Allah, dan lakukan percaya yang benar kepada Allah, beriman kepada Allah, dan engkau akan menyaksikan kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kehidupanmu. Saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah, tapi saya mau katakan kepada kita semuanya, marilah kita menjadi orang-orang yang taat dan berpegang teguh pada firman Allah, dan yang mempercayai dan beriman hanya kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Maka nikmati kasih dan kuasanya sepanjang hidupmu, sepanjang hari-hari perjalanan hidupmu. Tuhan bersama dengan engkau. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga bahwa mujizat terjadi, kami bisa menerima kunci kuasa itu bila kami memiliki ketaatan, memiliki firman yang kami pegang, lalu memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami percaya kepadamu Tuhan. Sahabat-sahabat kami yang mulai hari aktivitas mereka pagi ini sampai sore sampai malam, Tuhan memberkati mereka, beri kekuatan. Pemerintah diberkati, dan baik pemerintahan daerah, kota maupun pusat Tuhan diberkati. Presiden kami diberkati, gubernur kami diberkati, wali kota kami diberkati, semuanya diberkati. Para rekan-rekan sahabat kami diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Sidang jemaat Tuhan semuanya, Tuhan menolong mereka semua. Terima kasih. Kami bersyukur, kami memulai aktivitas kami di pagi hari ini dengan ucapan syukur dan berjalan bersama dengan haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.